Semuanya kembali lagi di channel Jumat Kliwon 13. Kali ini saya akan melanjutkan cerita santet dari akun Kaskus Endokrin bagian keempat. Sepulang dari rumah Kang Asep, saya tidur kebablasan. Jam 12:30 siang baru bangun. Dan ketika hendak ke kamar mandi, saya melihat Bapak sedang membersihkan perabot. Istilah perabot ini adalah sebutan untuk benda-benda pusaka peninggalan nenek moyang di kampung saya. Kebetulan Bapak punya warisan sebuah kujang dan pedang kecil. Lebih mirip golok sebenarnya, yang dikasih dari kakek saya dulu. Konon benda-benda pusaka ini harus dibawa saat upacara nyambut lelembut. Katanya jaga-jaga kalau ada setan yang bengal hendak menyerang. Saya yang tidak ada kerjaan kemudian hendak membantu Bapak untuk membersihkannya. Tapi Bapak membentak saya ketika saya memegang kujang. Katanya tidak sembarang orang bisa membersihkannya. Benda-benda pusaka ini hanya boleh dicuci saat bulan Mulud saja. Dan satu lagi, ketika hendak dipakai. Itu pun saat dicuci dengan ritual atau mungkin bacaan tertentu. Terlihat Bapak membersihkannya tidak digosok dengan sikat atau dicelupkannya ke dalam air, tapi dibersihkan dengan jeruk nipis pelan-pelan. Bentar, takut ada yang salah paham. Memandikan benda pusaka bukan berarti menyembah atau mengagungkannya ya. Apa yang dilakukan Bapak hanya sekedar menghormati. Semoga tidak ada orang yang menganggap bahwa perbuatan ini termasuk syirik atau menyekutukan Tuhan. Setelah selesai membersihkan pusakanya, kemudian Bapak menyiapkan peralatan lain untuk melakukan upacara nyambut lelembut, yaitu kain batik bermotif merak. Menurut kepercayaan di sini, merak bisa digambarkan sebagai makhluk penuntun dari alam gaib. 1 liter beras yang menyimbolkan hasil bumi untuk membedakan dunia nyata dan gaib. Sebutir telur ayam kampung yang menyimbolkan kelahiran, awal kehidupan yang baru. Rencananya nyambut lembut akan dilakukan setelah sholat Isya. Jadi nanti malam Bapak akan ke rumah Kang Asep lagi. Saya yang awalnya tidak mau ikut karena takut terjadi hal-hal aneh lagi di jalan, tapi tak tega melihat Bapak pergi sendirian. Jadi saya memutuskan untuk ikut lagi. Dan berharap kali ini semua normal-normal saja. Setelah melaksanakan sholat maghrib, sekitar jam 6:30-an, Kang Asep datang ke rumah. Mungkin maksudnya untuk menjemput Bapak. Tapi Bapak tidak mau berangkat sebelum azan Isya tiba. Saya tidak tahu apa maksudnya. Akhirnya Kang Asep menunggu sambil berbincang bersama ibu dan saya di ruang tamu. Sementara Bapak masih sibuk menyiapkan barang-barang tadi siang yang hendak dibawa. Setelah azan berkumandang dan menunaikan sholat Isya, Bapak menghampiri kami di ruang tamu. Dia duduk sambil menyalakan sebatang rokok. Sumpah, baru kali ini saya melihat Bapak merokok. Karena setahu saya, Bapak bukan seorang perokok. Dan yang bikin saya heran lagi, rokok yang dihisap Bapak adalah rokok lama, merek Sriwidari. Sekedar info, rokok merek Sriwidari ini biasanya bagian dari persembahan ketika upacara adat. Seakan mengerti dengan tatapan Bapak, Kang Asep kemudian mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah benda yang dibungkus plastik bening. Sebuah bungkusan kain putih yang berbentuk pocong kecil, ukurannya kira-kira sebesar lilin. Ini ditemukan di pojok rumah saya, Pak. Dikubur di bawah batu. Saya curiga karena seingat saya tak pernah menaruh batu di halaman, kata Kang Asep kepada Bapak. Buka, Sep, perintah Bapak. Kemudian Kang Asep membuka bungkusan pocong itu. Di dalamnya terdapat harupat. Harupat itu bentuknya seperti lidi, namun berwarna hitam. Harupat adalah bagian dari batang pohon aren, juga sebundir rambut kusut, dan sebotol cairan merah yang saya tak tahu apa namanya. Tapi yang pasti itu bukan darah. Warnanya merah bening. Tampak seperti minyak angin, cuma tidak berbau saja. Orang ini niat banget pengen celakai kamu.
Hanya orang yang benar-benar sakit hati yang melakukan ini, Sep, ucap Bapak. Kemudian ia menghisap rokoknya dalam-dalam, tampak sangat menikmati sekali. Saya udah ingat-ingat, tapi perasaan saya tidak pernah berurusan serius sama orang, Pak. Entah benar atau bohong yang diucapkan Kang Asep. Walaupun secara logika, tidak mungkin orang menyerang tanpa sebab kecuali orang gila. Dan orang gila tak mungkin isengnya sampai seniat ini, pikir saya. Ya udah, nggak usah diingat-ingat, nanti tambah mumet. Yang penting sekarang istrimu bisa pulih lagi, jawab Bapak santai. Bapak mematikan rokoknya yang tinggal setengah, lalu ia mengambil bungkusan pocong yang sejak tadi tergeletak di meja. Mulutnya komat kamit seperti biasa melafalkan doa. Kemudian ditiupkan pada bungkusan pocong di tangannya. Setelah selesai, Bapak meletakkannya kembali di atas meja sembari menyuruh ibu untuk mengambil sebuah rantang. Bakar, Sep, perintah Bapak. Setelah rantang dibawa sama ibu, dibakarlah pocong itu oleh Kang Asep, yang kemudian abunya dimasukkan ke dalam rantang. Tidak memerlukan minyak tanah, karena benda-benda itu mudah sekali terbakar, khususnya rambut dan harupat. Ini rantangnya kamu bawa, abunya kamu bungkus dengan kain, dan besok pagi-pagi kamu hanyutkan di kali, perintah Bapak kepada Kang Asep. Setelah selesai membakar pocongan, kami bersiap-siap untuk berangkat. Seperti biasa, ibu pamitan mau menginap lagi di rumah Mbah Wariah dengan membawa kedua adik saya. Kang Asep membawa peralatan dalam ransel dengan motornya, sedangkan saya dan Bapak mengikuti di belakang. Kali ini saya sedikit tenang, karena kita berangkat jam 7:30 malam, di mana jalanan mungkin saja masih ada orang lalu lalang, khususnya tukang ojek yang pulang kemalaman dan pangkalan pasar. Setelah sampai, ternyata di rumah Kang Asep sudah ada beberapa orang tetangganya yang sedang menjenguk. Tapi begitu kami datang, mereka berpamitan pulang. Seperti mengerti, mereka tak mau mengganggu privasi. Sementara Teh Ratih tampak tenang di ranjang, walaupun masih setengah sadar. Menurut Kang Asep, semenjak dari kemarin, Teh Ratih belum kumat lagi. Dia udah mulai tidur, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Sekarang aja Pak dimulai, pinta Kang Asep kepada Bapak. Bapak langsung bergerak membuka isi ranselnya, menyiapkan beras yang kemudian dituangkan ke dalam mangkok. Sebutir telur ditaruh di atas beras, sedangkan kujang diletakkan berdampingan. Bapak menyuruh Kang Asep agar Teh Ratih dibopong ke ruang tengah. Digelarlah tikar. Teh Ratih tidur terlentang di atasnya tanpa bantal. Setelah Bapak menyiprat-nyipratkan air ke seluruh tubuh Teh Ratih, kemudian tubuhnya ditutup kain batik bermotif merak yang sudah bawa-bawa. Kini Teh Ratih terlentang seperti mayat hidup, ditutup kain. Tapi anehnya, kali ini dia tidak melawan, malah pasrah saja seperti orang kebingungan. Bapak menyuruh kami untuk berada di situ untuk membaca ayat kursi berulang-ulang. Katanya untuk menjaga tubuhnya agar tidak dimasuki setan sembarangan selama Bapak pergi untuk menyusul Teh Ratih ke alam gaib. Bapak bersila sembari memejamkan mata. Mulutnya komat kamis seperti biasa melafalkan doa. Sedangkan saya, Kang Asep beserta mertua dan adik iparnya membaca ayat kursi tak henti-henti. Mungkin sekitar setengah jaman, tidak ada perubahan berarti kami masih tetap seperti ini. Hingga akhirnya Teh Ratih yang tertutup kain batik itu menggelepar-gelepar seperti ikan di daratan. Bulu kuduk saya merinding ketika menyaksikan kejadian tersebut. Kami yang berada di belakang Bapak saling menatap kebingungan. Kang Asep hendak menghampiri istrinya yang masih menggelepar, tapi saya menahan. Saya mengingatkan, mungkin sebaiknya kita tidak melakukan apa-apa dulu sebelum mendengar perintah selanjutnya dari Bapak. Maka kami pun melanjutkan membaca ayat kursi seperti yang diperintahkan tadi. Tidak begitu lama, sekitar 20 menitan, tiba-tiba tubuh Teh Ratih bangun. Dia menarik napas panjang seperti seseorang yang baru saja tenggelam di dalam air.
Sontak kami semua loncat karena kaget, terutama mertua Kang Asep yang sudah tua mengucapkan istighfar beberapa kali sambil mengelus dadanya. Kang, begitu sadar, Teh Latih langsung memanggil suaminya. Kemudian ia bangun dan memeluk ibunya yang masih merasa kaget. Kedua wanita itu saling berpelukan sambil menangis. Setelah semuanya kondusif dan Teh Ratih tersadar, kami duduk di ruang tengah. Kang Asep yang mungkin penasaran bertanya kepada istrinya apa yang terjadi selama ia sakit. Maka Teh Ratih mulai menceritakan pengalaman horornya kepada kami. Menurut Teh Ratih, kejadian itu berawal di satu hari sebelum ia sakit. Waktu itu jam 11 malam. Ia masih ingat karena saat itu dia sedang menonton TV dan merasa ngantuk. Maka setelah melihat jam, ia memutuskan untuk tidur. Teh Ratih sendirian di rumah karena Kang Asep sedang mengantar nanas pesanan ke daerah Purwakarta waktu itu. Ketika Teh Ratih baru beberapa menit menutup mata, terdengar suara ketukan pintu. Kemudian ia bangun dan membuka pintu. Terlihat dua orang pria berdiri di depannya. Yang satu menggunakan kaos oblong dan yang satu lagi mengenakan jaket kulit. Dengan nada terburu-buru, pria yang mengenakan jaket memberitahu bahwa Kang Asep kecelakaan dan dipastikan tewas. Jasadnya sekarang berada di rumah sakit. Teh Ratih yang mendengar kabar tersebut merasa kaget. Ingatannya mungkin berada pada titik sadar dan tidak sadar. Lututnya merasa lemas dan ingin pingsan. Bahkan ia menangis berteriak-teriak. Kedua pria itu mencoba menenangkan Teh Ratih. Menurut Teh Ratih, kalau dipikir sekarang tidak masuk akal katanya. Waktu itu ia menangis cukup kencang sambil berteriak-teriak memanggil Kang Asep, tapi anehnya tak ada satu tetangga pun yang datang. Setelah Teh Ratih merasa tenang, kedua pria itu menyuruhnya untuk bersiap-siap pergi ke rumah sakit. Teh Ratih mengikuti saja semua perintahnya, mungkin karena dia sudah merasa syok duluan mendengar suaminya meninggal. Dan ketika bapak bertanya bagaimana dia pergi ke rumah sakit bersama kedua orang tua itu, Teh Ratih mencoba berpikir dan mengingat-ingat. Naik delman, Pak. Naik delman, Pak. Astagfirullah, saya baru ingat. Jawab Teh Ratih yang kemudian mukanya berubah menjadi ketakutan. Kalau dipikir secara logika tak mungkin pergi ke rumah sakit menggunakan delman. Bagi yang belum tahu, delman itu adalah kereta kuda atau di daerah lain disebut andong. Mungkin tak sadar karena selama perjalanan Teh Ratih menangis, hingga akhirnya ia berhenti di tengah jalan. Kedua pria itu izin untuk buang air kecil. Tapi cukup lama pergi, kedua pria itu belum datang juga. Teh Ratih yang dari tadi merasa sedih hingga menghiraukan sekitar. Kini ia kemudian tersadar. Ia mulai merasa takut, bahkan ketika menengok kiri dan kanan, ia merasa awam. Jalanannya bukan jalanan seperti yang biasa ia lewati. Dan baru tersadar bahwa ia berada di tengah hutan. Bayangkan di tengah hutan sendirian. Duduk di atas andong hanya ditemani lampu kelenting yang tergantung di depan. Bahkan kuda yang tadi mengangkut andongnya juga mendadak hilang. Teh Ratih tak bisa berbuat apa-apa ketika ia ditinggalkan kecuali menangis sendirian. Teh Ratih mencoba turun sambil memanggil-manggil kedua pria tadi, tapi nihil tidak ada jawaban.